kitab-kitab yang dikaji oleh santrinya itu adalah tulisan tangan beliau. Ya, tulisan tangan dari Syekhuna Khalil Bangkalan. Itu yang pertama, bahwa beliau itu sangat ya memperhatikan sekali kepada ilmu, ya, sangat mementingkan sekali kepada ilmu. Oleh karena itu saya sering mengatakan kalau Syekhuna Khalil ini seorang ulama yang sejarahnya terzolimi gitu. Selama ini beliau tuh lebih terkenal, mungkin lebih dikenang kekeramatannya, ya, kisah-kisah uniknya, ya, kisah-kisah supranaturalnya. Padahal beliau ini bisa menjadi seorang ulama besar itu karena ilmunya yang luar biasa, ya. Karena beliau itu memang seorang alim alamah, memang seorang intelektual Islam, ya. Ini yang pertama, bahwa kunci kemuliaan seseorang yang paling utama itu pasti adalah ilmu, ya. Bukan harta, bukan jabatan, tapi kemuliaan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu itu adalah kemuliaan ilmu. Nah, kemudian yang kedua yang paling menonjol dari sosok Syekhuna Khalil ketika kita baca sejarah beliau itu adalah takzim beliau yang sangat luar biasa kepada para gurunya. Jadi Syekhuna Khalil dulu ketika di Mekah, ya, itu beliau sejak dulu memang terkenal tulisannya bagus. Khotnya bagus. Jadi beliau itu setiap hari nulis alfiyah, ya kan, tulisnya bagus. Hatam selesai menulis dalam kurun beberapa hari, itu kemudian beliau jual. Naskah kitab alfiyah tulisan beliau ini beliau jual berapa sen waktu itu. Itu uangnya nggak beliau makan sendiri. Itu beliau bagikan kepada guru-guru beliau yang tidak mampu. Sedangkan beliau sendiri di Mekah sana, kalau istilah kita tirakat, ya, itu memakan kulit-kulit semangka yang beliau pungut dari tempat-tempat sampah, beliau pungut, beliau bersihkan, beliau makan. Bahkan waktu mondok di Mekah itu dikatakan Caim bahwa Syekhuna Khalil termasuk takzimnya beliau ke tanah haram, tidak pernah mau qodhoil hajah di tanah haram. Keluar dulu ke tanah haram. Saya pernah dengar ceritanya. Iya. Baru qodhoil hajah. Beliau dari sosok beliau itu kita bisa tangkap bagaimana takzimnya beliau kepada simbol-simbol agama. Dan juga beliau itu pernah diceritakan ketika di Mekah punya seorang guru. Guru Syekhuna Khalil ini namanya Syekh Ali Ar-Rahbini. Jadi Syekh Ali Ar-Rahbini ini adalah kakek, ya, dari Syekh Ali Ar-Rahbini yang ada di Malang. Kebetulan termasuk salah satu kakek saya dari jalur Umi. Itu beliau dulu ngaji kepada Syekh Ali Ar-Rahbini ini qiraah sab'ah. Ngaji qiraah sab'ah karena Syekhuna Khalil ngaji qiraah sab'ah. Syekh Ali Ar-Rahbini. Kemudian Syekh Ali Ar-Rahbini ini ketika sudah sepuh, Caim, buta, ya. Jadi beliau awalnya ngajar di Masjidil Haram, akhirnya ngajar di rumahnya sendiri. Nah, Syekhuna Khalil saking takzimnya pada gurunya ikut gurunya ke rumahnya. Dan termasuk kebiasaan beliau itu selalu tidur di pintu rumah gurunya ini, pintu musala. Di pintu musala gurunya ini dengan harapan apa? Dengan harapan diinjak gitu ya. Iya, dengan harapan karena gurunya ini seorang ahli salat tahajud, setiap malam salat tahajud di mihrab musalanya. Karena buta dan Syekhuna Khalil tidak mau gurunya ini kenapa-napa, ya. Ini beliau setiap malam rela bela-belain itu tidur di pintu musala gurunya dengan harapan ketika nanti gurunya mau salat tahajud itu akan menginjak beliau akan bangun dan menuntun gurunya ini ke pengimaman musala. Biasa sekali. Saya jadi teringat salah satu makalah di kitab Ta'limul Muta'allim bahwa salah satu kesuksesan seorang bisa mendapatkan ilmu itu rasa takzim yang agung pada ilmu dan juga pada pemiliknya. La yanalul ilma illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadzi wa tauqirihi. Itu kita temukan betul ya pada sosok ya. Syekhuna Khalil, luar biasa sekali. Ya seperti